Baik, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam. Selamat malam Pak Dodi. Shalom. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Memang kalau kita renungkan bahwa di tengah masa Prapaskah ini, tetapi kita sekarang hari ini merayakan satu hari raya yang begitu besar. Ya. Dan kita juga, bagaimana sebenarnya luar biasanya ya. Jadi ketika Allah memanggil dan memilih, bahkan Allah bisa memanggil dan memilih siapa saja dalam rencananya. Termasuk seorang perawan di Nazaret, ya, seorang gadis biasa, seorang perawan desa, ya. Tetapi kemudian dipilih dan dipanggil oleh Allah untuk menjadi Bunda Allah, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu perenungan dari Pater Raniero Cantalamessa, OFM Kapusin. Jadi beliau ini pembimbing rohani dari KARIS, ya, jadi Badan Internasional Pembaruan Karismatik Katolik yang berpusat di Roma, ya. Jadi beliau ketika mengantar kelahiran KARIS, beliau memberikan satu perenungan, ya. Ketika Bunda Maria, ya, jadi Bunda Maria hadir bersama para rasul di ruang atas, ya, dia bukan orang yang pertama kali seperti para rasul pada hari Pentakosta menerima Roh Kudus. Karena apa? Bunda Maria telah lebih dulu menerima Roh Kudus, yaitu ketika menerima kabar sukacita dari Malaikat Agung Santo Gabriel. Di mana ketika menerima kabar sukacita ini, kemudian Malaikat Gabriel menerangkan proses bagaimana Bunda Maria akan menerima, akan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi. Baik, saya bacakan dari Injil Lukas bab 1 ayat 34 sampai 38, ya. Jadi setelah menerima kabar gembira dari Malaikat Gabriel, lalu Bunda Maria bertanya kepada Malaikat Gabriel. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Jadi dalam hal ini Roh Kudus turun atas Maria dan kemudian Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus, mengandung Tuhan kita Yesus Kristus. Dan ketika dia hadir di ruang atas mendampingi para rasul, ya, jadi dia bukan pertama kali menerima Roh Kudus pada hari Pentakosta seperti halnya para rasul, ya. Tetapi dia telah menerima lebih dulu, dikatakan Pater Raniero Cantalamessa, dan di situ dia hadir, ya, untuk memberikan dukungan, memberikan doa untuk para rasul supaya membuka hati untuk kehadiran Roh Kudus. Dan pada malam hari ini, waktu saya diminta untuk memberikan perenungan ini, ya, temanya intinya untuk menyemangati. Tapi saya lihat Bapak Ibu saudara-saudari dari tadi ini, ya, kalau saya lihat di awal-awal ketika ketemu saling menyapa begitu di Zoom, wah, saya lihat semangatnya luar biasa loh, ya. Sangat bersemangat, ya. Jadi semangatnya luar biasa. Nah, tapi kalau kita bilang menyemangati, ketika saya bawa doa untuk persiapan, ya hanya satu hal, ya. Yang bisa menyemangati hanya satu pribadi. Pengajaran sebagus apapun, bahkan seorang motivator yang luar biasa, tidak akan mungkin bisa memberikan semangat dalam arti yang sesungguhnya. Tetapi yang sungguh-sungguh bisa menyemangati dalam hal ini, kita percaya tidak lain dan tidak bukan satu pribadi, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus. Ya, jadi dalam hal ini kita akan bersama merenungkan, dan saya ajak mulai saat ini, ya. Mulai saat ini saya ajak untuk sungguh-sungguh, artinya apa? Saya tadi katakan yang bisa memberikan semangat hanya Roh Kudus. Dan mulai saat ini, mari saya ajak kita merindukan
kehadiran Roh Kudus secara baru. Kita mohon suatu Pentakosta baru, suatu pencurahan Roh Kudus. Anda bisa doa mulai saat ini dalam hati Anda masing-masing. Baik, mari kita renungkan satu bagian dari spiritualitas dalam komunitas kita. Ya, sebagaimana telah kita lihat tadi, Bunda Maria dalam seluruh hidupnya, dalam seluruh panggilannya, beliau sungguh-sungguh membuka hati selebar-lebarnya untuk kehadiran Roh Kudus. Nah, kita akan merenungkan satu pokok, satu bagian dari kehidupan rohani, ya, dari pilar hidup rohani bagian yang keempat ini ya, kalau kemudian disebut pilar hidup rohani, kita akan berbicara mengenai disponibilitas atau keterbukaan kepada Roh Kudus. Nah, Anda bisa amati gambar-gambar yang ada di layar ini merupakan satu bagian dari kelahiran dari pembaharuan hidup dalam roh. Pada malam hari ini kita akan renungkan bagaimana satu bagian penting, yaitu mengenai keterbukaan kepada Roh Kudus yang merupakan bagian dari spiritualitas komunitas kita. Nah, kalau kita lihat sejarah ya, jadi kalau sebagai satu pengetahuan ya, sebenarnya pada 18 Februari yang lalu kita baru merayakan ulang tahun dari pembaharuan karismatik Katolik ya, setiap tanggal 18 Februari. Nanti kita lihat kenapa itu dipilih tanggal 18 Februari. Kita lihat bahwa sedikit sepenggal sejarah pembaharuan karismatik Katolik ya. Kalau kita bilang bahwa sebenarnya kalau bicara soal karunia-karunia Roh Kudus yang mungkin kita kenal juga dalam komunitas kita tentang penyembuhan, lalu kemudian yang menyatakan pesan Tuhan, dan kemudian mendoakan dan sebagainya, itu sebenarnya tidak pernah absen dalam kehidupan gereja ya. Tetapi lebih-lebih rupanya ada satu daerah di Italia Utara, yaitu di Topeka, itu begitu hidupnya karunia-karunia ini. Dan kemudian akhirnya ada juga satu suster yang kemudian sekarang digelarkan Beata ya oleh Paus Yohanes Paulus II. Beliau ini digerakkan oleh Roh Kudus untuk menulis surat kepada Paus yang menjabat pada masa itu, yaitu akhir abad 19. Suster Elena Guerra, pendiri Suster Oblat Roh Kudus. Jadi meminta kepada Paus Leo ke-13, intinya untuk apa? Menuntun kembali gereja pada pengalaman ruang atas, tempat para rasul berkumpul menanti turunnya Roh Kudus. Dalam hal ini Suster Elena Guerra itu sampai menulis sampai 12 surat kepada Paus Leo ke-13. Dan kita lihat salah satu bagian cuplikan surat dari Suster Elena Guerra ini ya. Pentakosta belum berakhir, senantiasa berlangsung setiap saat di setiap tempat, karena Roh Kudus rindu memberikan diri kepada semua orang. Semua orang yang menginginkannya dapat menerimanya. Yang perlu kita lakukan hanyalah menyediakan diri kita untuk menerimanya dengan baik. Dan ia akan datang sebagaimana ia datang kepada para rasul. Jadi dalam surat-surat ini selalu artinya suatu pesan yang kemudian disampaikan pada Paus Leo ke-13 ini, bahwa Pentakosta ini bukan hanya pengalaman masa lalu gereja, tetapi supaya seluruh gereja umat Allah dapat mengalami Pentakosta ini secara pribadi. Dan rupanya kemudian Paus menanggapi dengan serius ya. Dalam hal ini Paus Leo ke-13 menanggapi dengan serius, yaitu kemudian menulis dua dokumen penting ya tentang Roh Kudus. Yang pertama bentuknya surat apostolis Provida Matris Caritate, dan yang kedua ensiklik. Ensiklik ini pengajaran resmi ya. Jadi pengajaran resmi yang dikeluarkan oleh Paus, yaitu tentang Roh Kudus, yaitu Divinum Illud Munus. Dan sejak masa beliau menjabat sebagai Paus, maka sejak masa itu kita mengenal gereja melaksanakan apa yang kita kenal sebagai novena Roh Kudus atau novena Pentakosta. Kapan mulainya?
mulai dari 9 hari berturut-turut ya kita lakukan, dari hari kenaikan Tuhan sampai kemudian hari raya Pentakosta. Jadi ini mulai dari masa Paus Leo ke-13. Lalu kemudian satu hal yang penting, 1 Januari 1901. Ya, jadi Paus sebagai wakil Kristus di dunia ini rupanya kemudian juga diberi kuasa untuk ini ya. Nah, tetapi pada masa itu 1 Januari 1901 untuk membuka abad 20 ini, Paus Leo ke-13 atas nama seluruh gereja mempersembahkan dunia, mempersembahkan gereja, mempersembahkan abad 20 kepada Roh Kudus. Dengan secara meriah mengajak seluruh gereja menyanyikan lagu Veni Creator Spiritus. Veni Creator Spiritus, datanglah ya Roh Pencipta. Jadi Paus 1 Januari 1901 mempersembahkan abad 20 kepada Roh Kudus. Dan kemudian ya memang artinya apa? Roh Kudus karya Allah ini tidak bisa dibatasi ya. Kalau kita lihat di sini, Paus yang berdoa dan mohon Roh Kudus untuk seluruh gereja, mempersembahkan abad 20 pada Roh Kudus, tetapi kemudian di tahun yang sama, rupanya Roh Kudus berhembus secara luar biasa mulai dari satu kelompok kecil di gereja Metodis pada tahun yang sama, yaitu kelompok dari pendeta Charles Parham. Nah, tapi dalam waktu relatif singkat, ini satu sejarah ya. Saya pernah lihat ensiklopedi gerakan karismatik, jadi seluruh gereja, entah Pantekosta, entah Protestan, entah Ortodok, entah Katolik, semuanya dibahas di situ dalam ensiklopedi ini, tokoh-tokohnya dan sebagainya, sejarahnya dan sebagainya. Satu kelompok kecil itu kemudian ketika berdoa mohon kedatangan Roh Kudus, mereka mengalami kemudian apa yang kita kenal sekarang sebagai pencurahan Roh Kudus. Kemudian juga mereka mulai berbahasa roh. Ada wanita pertama yang kemudian menerima bahasa roh. Kemudian akhirnya kelompok itu terus berkembang menyebar ya menjadi gerakan-gerakan karismatik dalam gereja-gereja lain. Nah, sampai kemudian seperti Romo Desi Ramadhani, Scott Hahn, satu tokoh dalam gereja Katolik, merenungkan, loh, Paus yang minta, Paus yang mempersembahkan abad 20 pada Roh Kudus, kok yang terima duluan malah kelompok lain? Ya, sudah. Itu satu misteri penyelenggaraan Tuhan, kita serahkan semuanya dalam penyelenggaraan Tuhan. Satu rencana Allah, bahkan kalau kita lihat dari Paus Fransiskus, apa yang kemudian dilakukan Paus Fransiskus lebih-lebih pada 2017 lalu, kita lihat bahwa memang Paus melihat arah bahwa pembaharuan ini mempunyai arah juga untuk persatuan seluruh gereja Kristus. Baik, mari kita lanjutkan ya dalam gereja Katolik sendiri. Jadi kemudian rupanya ya cukup lama ya tenggang waktunya 1901, kemudian 1961 Paus Yohanes ke-23, kemudian yang kemudian memprakarsai Konsili Vatikan kedua, beliau kemudian mengucapkan sebuah doa untuk mengawali Konsili Vatikan kedua, 25 Desember 1961. Mari kita baca bersama-sama doa pembukaan Konsili Vatikan kedua oleh Paus Yohanes ke-23 ini. Semoga Roh Kudus dengan cara yang paling menghibur mendengarkan doa yang dinaikkan kepadanya dari semua sudut dunia, agar supaya ia memperbarui zaman kita, mujizat Pentakosta baru, dan agar supaya ia membiarkan gereja yang dengan sehati bertekun dalam doa bersama Maria, Ibu Yesus, dan di bawah pimpinan Petrus, menumbuhkan kerajaan ilahi, kerajaan cinta dan damai. Jadi Paus Yohanes ke-23 membuka Konsili Vatikan kedua ini, mohon satu pembaharuan pada zaman kita ini, supaya Roh Kudus memperbaharui mujizat-mujizatnya seperti suatu Pentakosta yang baru.
Dan kemudian Konsili Vatikan kedua berakhir 1965, tahun 1965, dan kita lihat kemudian apa yang terjadi. Kemudian sebagai titik awal dari pembaharuan karismatik Katolik atau pembaharuan hidup dalam roh dalam gereja kita, ada satu peristiwa penting, rupanya pasca Konsili Vatikan kedua, kemudian gereja mengalami badai yang oleh Paus Paulus ke-6 pada masa itu beliau menjabat, beliau menyatakan bahwa ini adalah serangan iblis yang mau merontokkan buah-buah konsili. Memang cukup dahsyat ya. Berkembangnya di Eropa sana sekularisme, lalu kemudian hedonisme, individualisme, materialisme, lalu kemudian juga ya seolah-olah kemudian ketika gereja membuka pintu selebar-lebarnya dengan Konsili Vatikan kedua, lalu kemudian ya terjadi badai yang kemudian Paulus ke-6 menyebut itu sebagai serangan iblis. Yaitu apa? Kurang lebih 40.000 imam meninggalkan imamatnya, lalu 250.000 suster, bruder meninggalkan jubahnya, lalu banyak orang meninggalkan gereja, lalu kemudian semangat iman, ya boleh katakan ya sangat merosot sekali ya. Mungkin dampaknya mungkin di Eropa juga masih terlihat ya. Jadi yang ke gereja mungkin orang-orang tua atau kemudian juga orang-orang Asia. Ya biasanya yang ke gereja. Tetapi kemudian ada satu kelompok kecil yang prihatin. Mereka memulai dengan satu prihatinan akan situasi gereja pada waktu itu. Juga satu kerinduan untuk satu pembaharuan rohani. Mereka berkumpul mulai tahun 1966 dalam satu kongres yang disebut Kongres Cursilo. Ya, mereka sudah janjian 1 tahun. Nanti kita akan bertemu lagi khusus. 1 tahun mereka mendalami 4 bab kisah para rasul. Dan memohon untuk satu pembaharuan rohani dalam gereja Katolik. Dan kemudian akhirnya pada 17 sampai 19 Februari, sekelompok dosen, profesor-profesor, mahasiswa-mahasiswi, kurang lebih 30 orang, mereka berkumpul bersama untuk satu retret akhir pekan yang dikenal Dukusne Weekend. Ya, retret akhir pekan ini jadi Jumat, Sabtu, Minggu, ya 17 sampai 19 Februari di Universitas Dukusne, Pittsburgh, California, Amerika Serikat. 30 orang, ya hanya 30 orang, kelompok kecil. Nah, tetapi apa yang terjadi di sana? Jadi apa yang terjadi di sana dalam Dukusne Weekend ini? Dalam weekend ini, mereka mulai mengalami apa yang kita kenal sebagai pengalaman pencurahan Roh Kudus. Pengalaman dibaptis dalam Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus. Dan salah satu tokoh, ya seorang mahasiswi, Patty Gallagher. Ya, jadi beliau ini sampai sekarang masih aktif di pembaharuan ya dalam pelayanan. Bahkan dalam ulang tahun ke-50 ya beliau secara khusus mendampingi Paus Fransiskus di atas panggung ya. Nanti kita lihat. Patty Gallagher ini kemudian artinya apa? Pada hari Sabtu, jadi tanggal 18 ya. Rupanya ada satu mau memberikan surprise untuk ulang tahun seorang teman. Lalu dia kemudian pergi mau memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Tetapi begitu lewat kapel yang ada di Universitas Dukusne itu, lewat di depan kapel, tiba-tiba dia merasa ada satu dorongan kuat. Dia merasa ada dorongan kuat untuk masuk ke kapel. Dan di situ dia masuk, lalu berlutut di bangku, kemudian di hadapan sakramen Maha Kudus yang hadir di tabernakel. Jadi suatu dorongan yang mengajak dia untuk mulai berlutut di depan tabernakel, lalu kemudian dorongan yang meluap-luap memuji dan menyembah Tuhan, dan sampai akhirnya dia mengalami apa yang kita kenal sebagai pengalaman pencurahan Roh Kudus. Jadi pengalaman pencurahan Roh Kudus yang dialami di depan sakramen Maha Kudus. Yesus yang hadir dalam sakramen Maha Kudus di tabernakel di kapel di universitas itu. Dan kemudian setelah mengalami itu, dia kemudian mengajak teman-temannya untuk berkumpul di kapel itu.
mereka berdoa bersama, mereka memuji Tuhan, dan kemudian mereka juga saling mendoakan untuk menerima pencurahan Roh Kudus pada waktu itu. Dan pada tanggal 18 Februari itu 1967 dianggap sebagai titik awal dari pembaruan karismatik Katolik. Dianggap sebagai kelahiran dari pembaruan karismatik Katolik ini. Dari weekend itu boleh katakan satu titik api yang kecil, tetapi kemudian dalam waktu singkat menyebar ke seluruh gereja. Sekitar tahun 1974 sudah terkumpul sekitar 11.000 orang. Ya memang kemudian saya kalau ingat ya memang suatu rahmat juga ya. Saya boleh kemudian juga ikut mengajar karismatika ya. Jadi kemudian juga mengenal tentang sejarah dari pembaharuan ini ya. Tetapi kemudian terus ya. Artinya pembaharuan ini berkembang. Bahkan kemudian mungkin ada pro dan kontra dan sebagainya. Tetapi satu hal kita ingat, ini adalah karya Roh Kudus. Karya Roh Kudus yang tidak bisa dibatasi. Dan bagaimana justru para pimpinan gereja, mulai Paus Paulus ke-6, ya kalau boleh dikatakan Paus Paulus ke-6 mengalami badai yang luar biasa pasca Konsili Vatikan kedua ini ya. Tetapi dengan melihat apa yang terjadi dan dikerjakan Roh Kudus, beliau kemudian melihat ini suatu harapan bagi gereja dan dunia. 18 Mei 1975 di hadapan pembaharuan karismatik Katolik yang berkumpul dalam konvensi internasional, beliau secara simbolis memberikan dukungan, yaitu seorang kardinal yang ditunjuk untuk moderator karismatik Katolik, yaitu Kardinal Swenens. Kemudian beliau persilakan untuk memimpin misa untuk pembaharuan karismatik Katolik di altar utama dari Basilika Santo Petrus. Jadi gereja yang diwakili oleh Paus Paulus ke-6 justru merangkul pembaharuan ini, dan Paus Paulus ke-6 melihat pembaharuan karismatik Katolik ini harapan bagi gereja dan dunia. Demikian juga Paus Yohanes Paulus II menyatakan pembaharuan karismatik Katolik adalah suatu rahmat bagi gereja. Tetapi kita lihat rupanya lebih-lebih kemudian Paus Fransiskus ya justru kemudian melihat suatu rahmat yang besar yang dianugerahkan Roh Kudus melalui pembaharuan ini. Beliau mengambil inisiatif untuk mengadakan ulang tahun yang ke-50 tahun dari pembaharuan ini, 1967 sampai 2017, The Golden Jubilee. Ya kita lihat suasananya di gambar-gambar itu ya. Bagaimana umat berkumpul, dan waktu itu Eropa masih dalam situasi yang mencekam karena kelompok militan dan ekstremis tertentu, sehingga beliau sangat menekankan ya, sengaja dipilih untuk Vigilia Pantekosta, ya satu hari sebelumnya pertemuan dalam Golden Jubilee ini, dipilih lapangan Sirkus Maximus. Jadi tempat bagaimana para martir zaman Kekaisaran Romawi dibantai oleh Kekaisaran Romawi. Dan beliau menyatakan bahwa ketika ya kamu dihadapkan dengan penganiayaan, kamu tidak akan dilihat dan ditanya dari gereja mana. Apakah kamu seorang Katolik? Apakah kamu seorang Ortodok? Apakah kamu seorang Anglikan? Ataukah kamu seorang Protestan? Ataukah kamu seorang Pantekosta? Ataukah kamu seorang Koptik? Kamu tidak akan ditanya itu. Tetapi yang ditanya adalah apakah kamu seorang pengikut Kristus. Ketika Anda berani menjawab Anda sebagai pengikut Kristus, seorang Kristen, maka di situ Anda akan mempersembahkan mahkota kemartiran. Pesan kuat pada Golden Jubilee ini apa? Paus mengajak seluruh gereja bersatu. Persatuan seluruh gereja Kristus. Baik. Kemudian ada pesan lain yang begitu kuat juga untuk pembaharuan sendiri, ya, untuk kita semua. Jadi ini sapaan Paus dan ditekankan oleh Paus Fransiskus pada pertemuan Golden Jubilee, Jubileum emas atau ulang tahun ke-50 dari pembaharuan karismatik Katolik. Anda, kamu, pembaharuan karismatik Katolik telah menerima anugerah besar dari Tuhan.
Anda dilahirkan dari kehendak Roh Kudus sebagai arus rahmat dalam gereja dan untuk gereja. Pesan ini menggema begitu kuat, sehingga terus-menerus ya dalam setiap pertemuan karismatik Katolik kita selalu gemakan, kita gaungkan, kamu adalah arus rahmat gereja Katolik. Saya ingat kalau Anda pernah lihat di YouTube, itu kemudian juga dikatakan seorang Monsinyur, seorang uskup Bandung ya. Beliau dalam pembukaan satu konvensi daerah dari pembawaan karismatik Katolik, beliau menekankan, jadi kalau disebut arus, ya, sebut arus, yaitu seperti aliran air atau arus listrik. Itu suatu aliran yang besar. Ya, kalau disebut arus rahmat ini satu aliran yang besar. Ya, yang tidak bisa dibatasi, suatu arus yang mengalir begitu deras, begitu kuat. Dan inilah kehadiran baru Roh Kudus zaman ini, juga di tengah situasi zaman ini. Dan dua peranan Roh Kudus yang paling utama, atau kemudian disebut Pater Raniero Cantalamessa OFM Kapusin. Jadi beliau dalam pengajaran yang diberikan pada Karis, jadi satu tahap penting ya, jadi setelah 2017 ya, jadi kemudian 2017, 2019 Hari Raya Pentakosta, kemudian dua lembaga tadi, IKRAS dan Catholic Fraternity, dilebur menjadi satu, menjadi apa? Karis, C-H-A-R-I-S, Karis. Ya, kita semua, komunitas kita, maupun semua persekutuan doa karismatik, atau kemudian di Surabaya, Keuskupan Surabaya sendiri ada macam-macam ya, komunitas karismatik Katoliknya. KTM, lalu ada komunitas Immanuel dari Prancis, dan juga berbagai komunitas yang lahir dari pembawaan karismatik Katolik di seluruh dunia. Ada dari Filipina, ya, ada dari macam-macam. Saya sendiri pernah juga berkontak dengan anggota komunitas Immanuel, itu dari Prancis. Malah lagu-lagu yang mereka pakai itu terjemahan dari lagu Prancis sangat tenang ya. Kita kan juga lagunya cenderung heboh-heboh ya. Tapi mereka lagunya tenang-tenang ya, tapi kemudian karena kurang familiar ya, kadang-kadang kurang bisa menyanyinya ya. Tetapi kita lihat memang satu perkembangan yang berbeda-beda. Dua peranan atau modus kerja Roh Kudus, yaitu pelayanan melalui karisma dan juga pengudusan. Yang ditekankan oleh Pater Raniero Cantalamessa, sebenarnya ini juga ditekankan oleh Bapak pendiri kita sejak awal, karena beliau selalu melihat pembaharuan karismatik Katolik ini dari sisi teologisnya, yaitu keterbukaan kepada Roh Kudus, kepada bimbingan dan karya Roh Kudus, dan juga kepada karisma-karisma Roh Kudus. Yang ditekankan Pater Raniero Cantalamessa ini yaitu apa? Pengudusan. Ya. Jangan karismatik Katolik ini hanya dikenal soal penyembuhannya saja. Kadang-kadang orang berpikir soal penyembuhan, atau mungkin soal pujian penyembahan, atau mungkin ya penampilan lahiriah, lagu-lagu, lalu kemudian tepuk tangan, sukacita dan sebagainya. Bukan hanya itu, atau mungkin yang lain hanya mengenal soal penyembuhan atau doa-doa pengusiran setan, doa pembebasan. Tetapi beliau menekankan pembaruan karismatik Katolik ini harus dilihat modus kerja Roh Kudus atau peranan Roh Kudus yang terpenting, yaitu untuk apa? Pengudusan. Untuk pengudusan. Inilah satu rahmat besar yang diberikan Tuhan melalui pembaharuan ini. Dan Anda semua dipanggil menjadi arus rahmat. Arus rahmat pembaharuan ini dikerjakan bukan hanya untuk kelompok tertentu. Bahkan ini sudah sejak awal Bapak pendiri kita menyebut visi misi pembaharuan karismatik Katolik, ya, dari buku yang saya baca atau dari pengajaran beliau tekankan bahwa pembaharuan karismatik Katolik ini bukan untuk menjadikan kita orang karismatik atau kelompok karismatik, tetapi tujuan yang terbesar yaitu apa? Pembaharuan seluruh gereja. Dan untuk jangka pendeknya memang butuh
kelompok-kelompok ini, tetapi arahnya pembaharuan seluruh gereja. Dan Anda, saya, kita dalam komunitas ini, kita adalah bagian dari arus rahmat ini. Kita adalah pelayan-pelayan dari arus rahmat ini. Dan kalau kita berbicara tentang semangat, mari malam ini kita berdoa bersama. Justru bertepatan juga dengan hari raya kabar sukacita. Maria, Bunda Maria, sang mempelai Roh Kudus, yang telah menerima Roh Kudus ketika menerima kabar sukacita, sehingga kemudian mengandung dari Roh Kudus, mengandung Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Roh Kudus akan turun atasmu. Kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau, dan engkau akan melahirkan Yesus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Kita juga berdoa bersama Bunda Maria. Kalau pada hari raya Pentakosta, pada Pentakosta pertama, Bunda Maria mendampingi para rasul, mendoakan para rasul supaya membuka diri selebar-lebarnya untuk Roh Kudus. Maka malam ini mohon doa juga pada ibu kita ini, pada Bunda Maria, supaya mendampingi kita, para murid Kristus, kita semua, supaya mengalami suatu Pentakosta yang baru, suatu pembaharuan pencurahan roh. Kita sadar dalam gereja Katolik kita menerima Roh Kudus pertama saat menerima sakramen baptis, lalu kemudian diteguhkan lagi dalam sakramen Krisma. Tetapi karena pada umumnya kurang sungguh-sungguh menyadari dan menghayati ini, walaupun satu contoh ada Santa Teresia Lisieux ya. Jadi dalam sharingnya, dalam bukunya, Kisah Suatu Jiwa, dia menuliskan untuk menerima sakramen Krisma, dia sadar bahwa ini menerima tamu yang begitu agung. Jadi dia sungguh-sungguh persiapan, dia sungguh-sungguh merindukan, sehingga kemudian dia sharingkan pada saat menerima sakramen Krisma, ya, Roh Kudus tidak hadir dengan lidah-lidah api seperti pada para rasul pada hari raya Pentakosta, tetapi Roh Kudus hadir seperti angin sepoi-sepoi yang begitu lembut, tetapi kemudian dalam diri seorang Teresia Lisieux, Teresia kecil ini, memberi kekuatan yang besar untuk mencintai Yesus. Roh Kudus memberikan kekuatan pada seorang Teresia Lisieux, kekuatan yang besar untuk mencintai Yesus. Mari kita mohon. Jadi kita telah menerima pencurahan roh pada saat awal, pada saat mula-mula mungkin kita mengalami. Tetapi pada malam ini, karena Allah Roh Kudus tidak terbatas, ya, bahkan sampai puncaknya, ya, merupakan karya Roh Kudus, merupakan pekerjaan Roh Kudus dinyatakan oleh Santo Yohanes Salib, yaitu dalam persatuan transforman, persatuan cinta kasih yang sempurna. Itu merupakan karya Roh Kudus, dilahirkan oleh Roh Kudus, disebutkan oleh Santo Yohanes Salib. Karena itu, mari malam ini, satu hal saya ajak, rindukan dengan sungguh-sungguh. Berikan hati yang penuh kerinduan. Anda sendiri harus berdoa. Roh Kudus tidak dapat dibatasi. Roh Kudus yang hadir. Bahkan saya ingat ya, kalau tadi Patty Gallagher, seorang mahasiswa tadi mengalami di depan tabernakel, pengalaman pencurahan Roh Kudus pertama kali sebagai titik awal pembaharuan karismatik Katolik masuk dalam gereja Katolik, maka Suster Bridge McKenna juga dalam retret yang pernah saya ikuti di Ngadireso waktu itu, beliau menekankan bahkan dalam setiap ekaristi, karena Yesus hadir pada saat konsekrasi, kamu juga bisa berdoa minta pencurahan Roh Kudus, dikatakan oleh Suster Bridge McKenna, ya. Jadi demikian juga pada saat ini, pada malam ini, juga pada hari raya Santa Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel ini,
mari kita juga mohon kehadiran baru Roh Kudus. Sebagai persiapan, jadi saya ajak Anda sungguh-sungguh merindukan. Anda bisa membuka tangan, Anda kemudian berdoa dalam hati, mohon dengan penuh kerinduan kehadiran baru Roh Kudus itu. Kita jadikan lagu ini sebagai doa. Baik, kita jadikan lagu ini sebagai persiapan untuk mohon pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini. Tetapi Anda sendiri harus berdoa, ya. Jadi sebelum kita dapat merindukan kehadiran baru Roh Kudus telah lebih dulu merindukan kita. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Kami saat ini berkumpul, ya Roh Kudus. Kami rindu untuk kembali mengalami pengalaman ruang atas, di mana para rasul berkumpul bersama Bunda Maria. Kami mohon kehadiran baru-Mu, seperti Engkau hadir pada hari raya, hari Pentakosta. Kami mohon supaya Engkau sendiri hadir seperti suatu Pentakosta yang baru atas kami masing-masing secara pribadi, dan atas komunitas kami, dan juga atas seluruh gereja. Adakan suatu Pentakosta yang baru, ya Roh Kudus, atas kami masing-masing. Kami mohon kepadamu Roh Kudus, Engkau hadir dan mencurahkan dirimu secara baru atas kami. Bunda Maria, Engkaulah sang mempelai Roh Kudus. Kami mohon, sebagaimana Engkau hadir bersama para rasul, mendukung, mendoakan para rasul. Saat ini doakan kami, pribadi lepas pribadi, doakan komunitas kami, doakan distrik kami ini, supaya kami boleh mengalami suatu Pentakosta yang baru, suatu keajaiban-keajaiban yang baru dari suatu Pentakosta. Terima kasih, Bunda Maria, bersamalah kami, doakanlah kami. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Iranama yaralaya shikaralaya, Iranama yaralaya shikaralaya, Iralaya shikaralaya, Iaralaya shikaralaya, Iaralaya shikaralaya, Iaralaya shikaralaya, Iaralaya shikaralaya, shikaralaya, Iaralaya shikaralaya, Inna yaralaya shikaralaya, Iaranama shikyaralaya ranama shikyaralaya shikyaralaya ranama Iaralaya shikyaralaya masyikyaranam. Bapa Surgawi, kami memuji dan memuliakan Kau. Kami bersyukur kepadamu Tuhan karena kehadiran dan kuasa Roh Kudus-Mu. Bapa, atas perkenan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu secara baru atas kami. Perbaharuilah keajaiban-keajaiban-Mu seperti suatu Pentakosta yang baru. Bakarlah hati kami dengan api Roh Kudus-Mu. Nyalakanlah api kasih-Mu dengan api Roh Kudus-Mu.
Syarana maya sikiara layarana masikiara mayaras. Iarana mayaras sikiara mayaras sikiara mayaras sikiara mayaras. Iarana mayaras sikiara. Pada saat ini kami juga mungkin mengalami segala kelemahan, kerapuan, atau bahkan juga kesuaman. Bahkan di tengah situasi ini Tuhan, situasi pandemi ini, mungkin kami juga mengalami semangat kerohanian yang mungkin juga menurun, yang kurang berkobar-kobar. Seperti sumbu yang hampir meredup, ataupun seperti juga Tuhan ranting-ranting yang hampir patah. Biarlah saat ini Tuhan, Kau utus Roh Kudus-Mu secara baru untuk membakar kami dengan api kasih-Mu. Bulu yang terkulai tidak akan Kau patahkan, sumbu yang meredup tidak akan Kau padamkan, tetapi nyalakan kembali dengan api Roh Kudus-Mu, dengan api cinta kasih ilahi-Mu. Bakar kami dengan api Roh Kudus-Mu Tuhan. Yara nama syikiara layara nama yaras sikara nama yaras. Yara laya sikara nama yaras. Roh Kudus, hadirlah. Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, baharui. Roh Kudus, segarkan kembali. Gairahkan kembali setiap kami dengan kehadiran dan kuasa-Mu. Lepaskanlah kuasa-Mu. Curahkanlah karunia-karunia yang kami butuhkan, baik untuk pengudusan maupun untuk juga pelayanan. Biarlah Roh Kudus yang bekerja. Yara nama shikara la yara nama yara shikara nama yaras. Yara nama yara shikyara nama yaras. Yara nama shikara nama yara shikara nama shikara nama yaras. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Rindukan dengan segenap hati. Rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Hiralaya shikaralaya, hiralaya shikaralaya, hiranamaya ralaya shikaralaya. Iara, enyakanlah segala sesuatu yang menghalangi kehadiran-Mu atas kami masing-masing. Segala sesuatu yang kami buat Tuhan yang menjadi penghalang. Segala keterikatan-keterikatan. Segala hubungan-hubungan yang juga segala kelemahan dan dosa-dosa kami Tuhan. Biarlah Engkau enyakan, Kau lepaskan kami dari ikatan-ikatan yang membebani kami. Ikatan-ikatan dosa dan kelemahan. Biarlah saat ini Roh Kudus-Mu dapat hadir dan Kau curahkan secara bebas atas kami. Hiralaya. Saya merasa ada beberapa orang yang mulai mengalami kesuaman, menganggap bahwa hal-hal rohani tidak menarik, dan mulai menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi yang dulu pernah ditinggalkan, di mana dia dulu bertobat. Saat ini Tuhan minta juga kamu untuk berbalik dengan segenap hati, untuk membaharui komitmen dan penyerahan dirimu kepada Tuhan Yesus, dan mohon supaya Roh Kudus menolong engkau untuk sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Yaralaya shikaralaya syaranamaya. Tuhan juga meneguhkan kerinduan beberapa orang yang selama ini merasa begitu hambar, yang merasa begitu kering. Saat ini Roh Kudus hadir secara baru di dalam engkau. Jangan takut, serahkan dirimu dan teruslah bertekun di dalam doa-doamu. Serahkan dirimu kepada Roh Kudus. Yaranama shikarala yaralaya shikyarala yaranama shikarana mayaras.
Syarana mayara shikarana mayara shikiarana mayara yaralaya shikarana mayara shikarana mayara shikarana mayara yaralaya rana shikarana mayara shikarana mayara. Syana juga saya merasa bila pada saat-saat ini Anda, di antara Anda ada yang juga mengalami sakit penyakit, Anda juga dapat meletakkan tangan Anda pada bagian tubuh yang sakit, atau kalau Anda bersama orang lain, Anda bisa letakkan tangan Anda atau minta orang itu meletakkan pada bagian tubuh Anda yang sakit. Jadi mari kita berdoa bersama kehadiran baru Roh Kudus, di mana seperti Roh Kudus seperti dinyatakan dalam Kisah Para Rasul, di mana Roh Kudus turun juga bisa kemudian juga disertai tanda-tanda kehadirannya seperti nubuat atau juga bahasa roh atau mungkin juga karunia-karunia penyembuhan yang bisa terjadi. Karena itu mari kita berdoa bersama. Kita berdoa bersama supaya Tuhan juga menjamah dan menyembuhkan Anda, baik yang mengalami sakit secara fisik, sakit secara batin atau luka-luka batin, ataupun juga penyakit rohani yang mungkin kita alami. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu secara baru. Dan saat ini Tuhan, kami juga mau memohon kepadamu kuasa penyembuhan-Mu Tuhan. Ulurkan tangan-Mu atas saudara-saudari kami yang mengalami sakit penyakit yang hadir di Zoom meeting ini, ataupun juga yang akan menyaksikan tayangan ini. Biarlah Tuhan yang jamah dan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Engkau mengetahui setiap kebutuhan Tuhan. Engkau juga mengetahui setiap beban, juga sakit penyakit yang mereka alami baik secara jasmani, secara rohani, dan secara batin. Saat ini Tuhan, Engkau hadir, datanglah dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ulurkan tangan-Mu, sembuhkan mereka yang sakit. Angkatlah segala beban-beban mereka. Juga Kau angkat segala kekhawatiran dan ketakutan yang ada. Dan kini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala gangguan, segala sakit penyakit yang ada, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh dan pulihlah. Yara nama syikiara nama yara syikara nama yara syikara la yara nama yara syikiara nama yara yara nama. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau yang sanggup untuk menyembuhkan Tuhan. Engkau yang bekerja dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Ya Rana Masyikyar, terima kasih Engkau juga menggunakan sarana-sarana yang kami pakai juga untuk Zoom meeting ini. Ya Rana Masyikyar, ataupun juga tayangan yang akan ada. Ya Rana Mayara Syikyar, biarlah Tuhan pakai semua sarana ini untuk menjadi alat bagimu untuk menyalurkan kuasa dan kasih-Mu yang menyembuhkan. Syarana Mayara Syikyarana Mayara. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan memuji Engkau. Kami memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur dan memuji Engkau. Terima kasih untuk kehadiran-Mu saat ini. Terima kasih untuk kedamaian yang Kau berikan. Untuk damai yang Kau berikan Tuhan. Untuk damai yang Kau berikan. Dan boleh kami alami saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, yang kami puji, kami sembah, kami muliakan, untuk kehadiran-Mu bersama kami. Terima kasih untuk kehadiran baru Roh Kudus, suatu Pentakosta baru yang boleh kami alami pada malam hari ini. Terima kasih. Biarlah Roh Kudus yang tinggal di dalam setiap kami. Roh Kudus dengan kehadiran dan kuasa-Nya, dengan kasih-Nya, akan menguduskan setiap kami, untuk menjadikan kami saksi-saksi Kristus yang hidup, dimanapun kami berada, karena kehadiran Roh Kudus sendiri.
untuk menjadikan kami saluran kasih dan kuasa Allah. Engkau tahu Tuhan, kami hanya bejana-bejana tanah liat yang lemah dan rapuh. Nyatakan selalu belas kasih dan kerahiman-Mu bagi kami, orang-orang berdosa ini, supaya kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu boleh tetap berjalan di dalam Engkau dan bersama Engkau. Engkau kuduskan dan jaga dan lindungi kami, agar apa yang telah Engkau mulai dalam diri kami masing-masing, yang telah Engkau mulai dalam roh, janganlah berakhir dalam daging. Karena itu kami juga mohon perlindungan-Mu. Kami mohon kesetiaan-Mu. Kami mohon kerahiman-Mu. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Flos Carmeli, Vitis Florigera, Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Mater Mitis, Sed Filii Messiae,